Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat selalu? Sudah mandi? Ya, sekarang mandi dulu. Kalau belum mandi, kalau sudah mandi ya dilanjutkan sarapan. Ya. Kita kerjakan pembelajaran 4, 5, dan 6. Coba kita lanjutkan untuk pembelajaran 4 yang di halaman 182 ya. Ini muatan pelajarannya ya ada PKN Bahasa Indonesia dan PJOK. Untuk yang tema 5 muatan pelajarannya matematika ya, PKN dan Bahasa Indonesia. Untuk yang tema 6 ini ada matematika juga. Matematika, PKN dan bahasa. Oke. Kita lanjutkan di tema 4 ini. Anak bisa lihat ada gambar. Ada gambar apa ini? Toko ikan. Siapa ini yang pergi ke toko ikan? Nah, ini kira-kira dia ngapain ini ke toko ikan? Lalu, ternyata dia membawa ikan di akuarium. Setelah itu akuariumnya dia beri makan. Setelah itu akuariumnya dibersihkan. Ini dari gambar di atas kalian susun dalam sebuah cerita ya. Namanya cerita bergambar. Ceritanya kalian susun sebuah cerita dari gambar yang ada. Yang ini ya. Nah, ini ada gambar, kalian urutkan lalu susunlah sebuah cerita ya. Satu gambar ini satu paragraf. Berarti dia ada di satu paragraf itu kan beberapa kalimat ya. Lebih dari 2 kalimat ya. Ya, ini bisa kalian gunakan nanti untuk sebagai petunjuk menyusun sebuah cerita. Kalau yang kita lanjutkan, Benny suka memelihara ikan. Ikan dipelihara dalam akuarium. Sebutkan hal yang perlu diperhatikan dalam merawat ikan. Ini juga dikerjakan. Hal-hal apa yang perlu diperhatikan ketika merawat ikan? Kalau yang ini tidak usah dikerjakan. Yang ini nggak usah dikerjakan. Berapa nama ikan yang dapat kamu temukan? Tahukah kamu apa sebutan untuk orang yang profesinya menangkap ikan? Itu apa yang sering menangkap ikan jenengi? Nelayan, betul. Nelayan adalah panggilan terhadap seorang yang bekerja menangkap ikan setiap hari. Mereka biasanya tinggal di daerah pesisir pantai. Nelayan menggunakan jaring untuk menangkap ikan di laut, lalu menjual hasil tangkapannya kepada pedagang ikan. Apa saja profesi yang ada pada gambar di atas? Ini apa ini? Nelayan. Kalau yang ini adalah tukang penjual ikan ya. Ada nelayan itu yang menangkap, kalau pedagang itu yang menjual. Nama profesinya adalah nelayan, pekerjaannya mencari ikan. Yang kedua, nama profesinya adalah penjual, pekerjaannya menjual hasil dagangan. Nah, adakah profesi lainnya yang berkaitan dengan gambar tersebut? Sebutkan dan jelaskan tugas profesi tersebut ya. Menangkap ikan sebagai ini kalian baca saja di dalamnya. Ini ada
profesi lain enggak yang berhubungan kurang lebih maksud iki. Adakah profesi lain yang berkaitan dengan gambar tersebut? Jadi nelayan ki hubungannya karo opo, profesi opo. Kalau pedagang ada profesi apa yang berhubungan dengan pedagang? Kira-kira misalnya nama profesinya dia adalah apa? Distributor atau apa namanya? Tengkulak. Tugasnya membawa barang-barang yang dihasilkan nelayan ini kepada penjual. Lalu penjual nanti akan menjual kepada konsumen. Ada konsumen namanya. Konsumen itu ya ada banyak profesi kalau konsumen itu. Kan banyak sekali hubungannya itu ya. Itu terkait profesi. Jadi profesi itu gini. Di dalam lingkungan kita itu banyak sekali profesi-profesi. Ada yang menjadi petani, itu profesi namanya ya. Pekerjaannya apa? Kalau petani itu pekerjaannya menggarap lahan pertanian. Ada yang menjadi satpam. Profesinya adalah sebagai satpam. Pekerjaannya adalah apa? Menjaga keamanan. Ada yang berprofesi sebagai guru. Pekerjaannya adalah mendidik, mengajar ya. Ada profesi polisi. Pekerjaannya adalah menjaga keamanan dan ketertiban bangsa dan negara. Ada yang namanya profesinya itu TNI. TNI itu menjaga kedaulatan negara pekerjaannya. Diharapkan anak-anak itu cukup mengerti saja tentang bedanya profesi atau pekerjaan. Nah, kalau profesi itu adalah sebuah sebutan untuk orang yang melakukan itu. Kalau pekerjaan adalah apa yang dilakukan. Jadi misalnya bapak ayahmu itu sebagai profesinya adalah wira swasta. Pekerjaannya adalah misalnya di bidang jual beli, melakukan kegiatan jual beli. Ada orang tuamu yang satpam. Nama profesinya satpam, pekerjaannya adalah menjaga keamanan lingkungan. Ada orang tuamu yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, pekerjaannya adalah mengabdi kepada negara pada bidangnya masing-masing. Misalnya ada yang guru, ada yang pegawai Pemda misalkan begitu. Ada lagi nama profesi sebagai petani. Profesinya petani, pekerjaannya adalah menggarap lahan pertanian. Kurang lebih itu yang perlu anak-anak pahami. Di sekeliling kita itu ada banyak profesi dan dalam setiap profesi itu pekerjaannya macam-macam. Jadi kalau profesi itu untuk menyebut pelaku ya, sopo sing lakoni ya gitu ya. Pelaku atau sebutan orang, kalau pekerjaan ini apa yang dilakukan? Nek gawehane jaring iwak neng laut, menjaring ikan di laut, mencari ikan di laut. Profesi ini apa? Betul, nelayan. Kalau menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Betul, satpam profesinya. Kalau menjaga keamanan dan ketertiban negara. Nama profesinya apa? Polisi. Kalau nama profesinya TNI, pekerjaannya apa? Menjaga kedaulatan negara. Nah, seperti itu. Anak-anak yang penting iso mbedake, ini ndak usah dikerjakan. Nama profesinya apa, pekerjaannya apa, ya. Kita lanjutkan. Ini olahraga ya. Olahraga PJUK maksud Bapak. Kita lanjutkan ke tema 5.
Menyayangi hewan dengan cara memeliharanya adalah hal yang menyenangkan. Hewan juga bisa dilatih untuk bisa melakukan berbagai kegiatan seperti berbaris, mengendarai sepeda, dan menari. Kita dapat melihat hewan-hewan yang terlatih itu dalam sebuah pertunjukan sirkus. Tidak hanya hewan yang jinak, hewan buas pun dilatih agar bisa ikut pertunjukan. Dalam sebuah kelompok sirkus, hewan-hewan dilatih dan dirawat dengan baik. Selain dilatih, hewan-hewan tersebut juga diberi makanan dan dibersihkan badannya dengan teratur. Para pelatih sangat menyayangi hewan-hewan asuhannya. Nah, ini kalau di sirkus itu hewan-hewannya bisa dididik dan dilatih ya, bukan dididik ya. Dilatih untuk melakukan hal-hal tertentu. Sebenarnya kasihan sebenarnya. Hewan kok dipaksa-paksa seperti kerjaan manusia. Naik motor ada yang ini ya. Ini kasihan sebenarnya. Cuma dikasih imbalan apa? Daging. Kasihan sekali sebenarnya. Ya. Lompat ini apa namanya? Api yang banyak. Oke, nah kita nggak usah fokus di situnya, kita fokusnya di petugas sirkus sedang mempersiapkan makanan untuk hewan pemakan daging. Petugas memotong daging menjadi 8 bagian sama besar. Ada 8 ya, ada 8 potongan daging ya. Ini ada 8 potongan daging. Lalu 5 bagian daging diberikan untuk harimau. Nah, 5 ini diberikan. Bagian daging yang dimakan harimau jika ditulis di dalam bilangan pecahan adalah ini yang dimakan yang mana ini kok? Ini kan hanya 5 bagian yang diberikan. Oh, maksudnya diberikannya sudah dimakan gitu ya? Maksudnya dari kalimat ini 5 bagian daging diberikan untuk harimau. Bagian daging yang dimakan harimau jika ditulis dalam bilangan pecahan adalah, kalau yang ini 3 bagian daging diberikan untuk beruang. Bagian daging yang dimakan beruang jika ditulis dalam bilangan pecahan adalah, ini sebentar, itu 5 dari 8 atau 1 yang hanya diambil oleh si harimau itu. Ini kok nggak cetol itu soalnya itu. Nah, kita coba lihat dulu. Oke. Dia ada 5 bagian daging diberikan untuk harimau. Ini masih kesatuan dengan yang ini ya. Ini kan dibagi, petugas sirkus sedang mempersiapkan makanan untuk hewan pemakan daging. Petugas memotong daging menjadi 8 bagian sama besar. Maksudnya, sing 5 dinaike harimau, sing 3 dinaike beruang. Maka yang harimau ini kalau dituliskan pecahan berapa? Dia dapat berapa bagian? 5 dari 8 bagian. Maka kalau ditulis pecahan berarti 5 per 8. Betul. Kalau yang bawah beruang, 3 dari 8 bagian. Kalau ditulis pecahan berapa? 3 per 8. Betul. Hewan manakah yang memakan bagian lebih banyak? Oh jelas, ini nampak. 5 sama 3 banyakkan yang 5 ya kan? Ya, 5 berarti yang paling banyak adalah harimau. Ya, betul. Nah, coba dilihat gambarnya ini. Ini adalah satu satuan utuh ini. Kita lambangkan dengan 1 ya, angka 1. 1 bagian utuh ini. Kalau ini 1 bagian dari 2 bagian yang sama besar atau setengah. Ini setengah ini. Setengah itu 1 bagian dari 2 bagian sama besar. Itu namanya setengah. Nah, ini ada 1 bagian dipotong menjadi 4 sama besar. 2 bagian dari 4 bagian sama besar itu nilainya sama dengan 1 bagian dari 2 bagian sama besar. Kurang lebih gambar ini dilihat ya ini ya.
Ini kan sama ini ya jaraknya ya, 1 bagian utuh ini. Ini 1 bagian dari 2 bagian sama besar. 2 bagian dari 4 bagian sama besar atau 2/4. Kalau yang di bawahnya ini 4 bagian dari 8 bagian sama besar. Iki sing dawa iki ya, sing dawa iki dibagi loro. Itu setengah nilainya. Sing dawa iki dibagi papat diarsir loro. Kuwi 2/4. Sing dawa iki mau dibagi 8 diarsir papat, itu jadi 4/8. Dan lihat keunikannya di sini, lihat keunikannya di sini. Setengah 2/4 4/8 itu bagiannya sama besar. Lihat ini. Setengah 2/4 dan 4/8 itu sama besar. Nah ini ya, setengah 2/4 4/8. Berarti apa artinya? Setengah sama dengan 2/4 sama dengan 4/8. Buktinya apa? Lihat di gambar ini. Ini lihat nih. Setengah 2/4 4/8 ternyata sama besar. Ini kurang lebih maksudnya seperti itu. Ya. Pecahan setengah 2/4 dan 4/8 memiliki perbedaan bilangan pembilang dan penyebut. Pembilang dan penyebutnya berbeda. Ya, akan tetapi setengah senilai dengan 2/4, setengah juga senilai dengan 4/8. Setengah 2/4 dan 4/8 adalah pecahan senilai. Kita nek dibuktikan ya kaya gambare mukae ya. Kaya gambare mukae iki. Ya, setengah padha karo 2/4 padha karo 4/8. Gitu ya. Nah, coba berlatih menulis pecahan yang senilai dengan 2/3. Bagian gambar diwarnai 2/3 bagian ya. Nah ini kalian gambar, kalian kerjakan ya. Gambarnya wis enek itu. Burgari genepi. Kira atau kita jawab bersama-sama aja deh. Kita kerjakan bersama-sama aja. Ini kan 2/3 ya, 2 dari 3 bagian atau 2 yang diarsir kotaknya ada 3, jadi 2/3. Kalau yang ini yang diarsir berapa? Yang diwarnai 1, 2, 3, 4. 4 dari berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Berarti 4/6. Nah, kalau kita lihat ternyata 2/3 itu sama dengan 4/6. Kita simpulkan 2/3 sama dengan 4/6. Bawahnya lagi. Satu kotaknya ini satu bidangnya sama besar ya. Ada berapa bagian ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ternyata. Ada 2 dari 12 kotak yang diwarna. Maka 2/3 sama dengan 8/12. Ini jelas sekali ini. Ini sama ya, apa namanya? Sama gambar ini. Luas bidangnya ini. Ya. Jadi 2/3 sama dengan 4/6 sama dengan berapa? 8/12. Itu pecahan senilai titik. Diingat-ingat, diring-ring. Nah, coba sekarang coba lakukan kegiatan seperti instruksi berikut ini. Nah, ini instruksi nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Buatlah, tapi ini kotaknya apa namanya? Kotaknya itu sama panjang. Nomor 1, 2, dan 3 itu kotaknya sama panjang. Karena kita akan membuktikan seperti yang di atas tadi. Gambarlah sebuah kotak sama panjang. Sebuah kotak panjang lalu bagilah menjadi 4 bagian yang sama besar. Warnailah satu kotak pertama. Gambarlah sebuah kotak panjang lalu bagilah menjadi 8 bagian yang sama besar. Warnailah 2 kotak pertama. Gambarlah sebuah kotak panjang, lalu bagilah menjadi 12 bagian yang sama besar, warnailah 3 kotak pertama. Maksudnya, kalian membuat 3 kotak kan ya ini, yang besarnya sama, Baru nanti yang nomor 1 disesuaikan seperti nomor 1, yang nomor 2 disesuaikan seperti nomor perintahnya di nomor 2,
Dan kotak yang ketiga ini juga dikerjakan seperti kotak yang nomor 3. Oke. Apa yang dapat kami simpulkan dari bagian kotak yang diwarnai? Nah, ini nanti kamu kerjakan ya. Nah, lanjut juga ini tentang soal cerita. Seorang tugas sirkus mempersiapkan makanan dengan hewan-hewan peliharaannya. Petugas tersebut memotong daging menjadi 15 bagian yang sama besar. 7 bagian diberikan untuk beruang dan 6 bagian diberikan untuk harimau. Sisanya mereka memberikan untuk singa. Nah, ini kalian kerjakan seperti yang tadi tuh. Gampang tuh. Memotong bagian menjadi 15 bagian. 7 diberikan beruang, 6 diberikan ke harimau, maka sisanya berapa? Iya, tapi kerjakan dengan apa? Bilangan pecahan dong. Kalau 15 ada 7 diberikan 7 berarti 7 per 15. Kalau bagian dari 15 bagian maka diberikan untuk harimau, maka bagian harimau berapa? 6 per 15. 7 tambah 6 kan baru 13 tuh. Ya kan? Sisanya mereka berikan untuk singa. Singanya cuma dapat 2 per 15. 2 dari 15 bagian. Oke. Hewan-hewan pemakan daging biasanya termasuk hewan buas sehingga tidak dapat dipelihara dengan bebas ya. Perlu orang ahli kalau kita mau memelihara melatih hewan-hewan tersebut. Oke, dalam pertunjukan sirkus kita dapat menemukan berbagai orang dengan peran dan tugas yang berbeda-beda. Gitu. Ada pelatih, ada yang mempersiapkan, ada yang persiapan tempat, ada yang menjaga tiket. Ya. Ada pelatih, ada pegawai sirkus, ada juga pegawai untuk menjaga menjual tiket. Bagian tugas dilakukan untuk mempermudah suatu pekerjaan. Pernahkah kamu berbagi tugas dengan teman-teman mengerjakan tugas di sekolah? Ya, dulu ya, ini ceritakan yang dulu ya. Atau ceritakan aja yang di rumah sekarang kerja kelompok. Ya. Kalian pernah membuat kegiatan apa dalam satu kelompok di rumah? Kalau nggak salah pernah mencangkok, pernah membuat poster dan lain sebagainya. Nah, lalu setelah itu coba jelaskan nama kegiatan dan pembagian tugasnya. Kalian tahu gawe apa bareng-bareng karo kelompok pembagian tugasnya bagaimana? Nah, kurang lebih ngono kuwi. Pembagian tugasnya bagaimana? Kurang lebih seperti itu. Ini silakan dibaca untuk ceritanya. Si kancil dan buaya. Ini kalian baca. Ini ceritanya belum selesai. Nah, makanya kalian diminta untuk membuat akhir dari cerita tersebut sesuai imajinasimu. Jadi buatlah akhir dari cerita tersebut sesuai dengan imajinasimu. Kalian baca ceritanya, kalian lanjutkan. Ini dibaca dulu tapi ya. Dibaca, setelah itu kalian buatlah akhir dari cerita tersebut sesuai imajinasimu. Kira-kira terusannya apa? Ya, cerita itu belum selesai. Nah, ini dikerjakan. Sebutkan tokoh yang ada dalam cerita dongeng dan sifatnya. Yaitu cerita itu dongeng itu ada tokoh, ada sifat. Nah, ini tokoh dalam dongeng yang kamu baca di atas itu siapa saja tokoh yang ada dalam cerita itu dan sifatnya bagaimana. Ini tidak usah ya. Ini tidak usah. Oke, tema 6. Ini kita lewati. Untuk dapat menjadi kelompok terbaik, kerjasama yang baik dari setiap anggota kelompok sangat dibutuhkan.
Melaksanakan peran masing-masing dengan baik adalah salah satu contoh kerjasama yang baik ya. Kerjasama, ada banyak peran dalam kehidupan sehari-hari. Kerjasama yang baik dari setiap peran sangat dibutuhkan agar kehidupan berjalan dengan baik. Ada orang yang berperan sebagai pelajar, tugasnya menuntut ilmu dan dengan sungguh-sungguh. Ada orang yang berperan sebagai guru, tugasnya mengajarkan ilmu dengan baik. Ada petugas keamanan lingkungan, tugasnya menjaga keamanan lingkungan. Ya, coba peran apa lagi yang ada di sekitarmu? Tanyakan apa peran dan tugasnya, tuliskan informasi yang kamu dapatkan pada tempat yang tersedia. Ya, ada banyak profesi, ada banyak peran di lingkungan sekitar kalian. Carilah 5, 1, 2, 3, 4, 5, tapi angkanya ini dimulai dari 2 karena yang satu ada di atas ini. Ya, sudah di ini ya. Di lingkungan kalian masing-masing ya. Jadi di sekitar kalian ini ada banyak peran dan tugas yang dilaksanakan. Maka ini coba kalian tulis di dalam tabel ini ya. Lalu kalian kerjakan ya. Ada 5 ini ya. 5 ini kalian perannya apa, tugasnya apa. Di lingkungan sekitar aja. Ya. Yang terakhir ini ya, yang terakhir ini matematika, ini dikerjakan. Dibaca nih cerita nih. Gambarlah jenis tanaman pada bagian tanah sesuai dengan bacaan berikut. Gunakanlah warna yang berbeda dari setiap gambar. Seorang pengusaha mempekerjakan 4 petani untuk mengolah tanah perkebunannya. Pengusaha tersebut membagi tanahnya seperti ini. Ini ada satu bidang, satu peta ini ya. Satu bidang lahan terdiri dari beberapa peta. Nah, kalian kerjakan sesuai perintahnya ya. Kalian diminta menggunakan pewarna untuk membagi. Misalnya petani D menanam bunga pada 4 bagian tanah. Berarti 4 ini diarsir, diwarnai ya. Lalu C menanam cabai, itu 2 bagian tanah, itu diwarnai dengan warna yang berbeda sehingga nanti kelihatan ini yang untuk cabai berapa, yang untuk bunga berapa, dan seterusnya. Tulislah bagian tanah yang ditanami dalam bentuk bilangan pecahan. Misalnya tanah yang ditanami tomat terdiri 7 bagian. 7 bagian dari berapa? Total petanya ada berapa? Total petanya ada 16 ya. 7 bagian dari 16 maka berapa pecahannya? 7/16 dan seterusnya. Gitu nggih, paham nggih? Bapak rasa itu, dan ini ternyata kita sudah di akhir tema. Silakan nanti dikerjakan alon-alon ya, satu-satu ya. Mudah-mudahan anak-anak memahami, dan harapan Bapak besok kita melakukan penilaian penilaian akhir tema bisa berjalan dengan baik. Ini jangan dikerjakan dalam satu waktu, tapi coba kalian cicil ya. Yang penting dikerjakan setiap hari, selesai pada waktunya. Oke, demikian yang Bapak bisa sampaikan pagi hari ini. Banyak kesalahan, mohon maaf. Bapak akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap pakai masker.